berisikan pemantapan hati dalam menghadapi musibah sebelum terjadi, agar musibah terasa ringan dan mudah ketika musibah terjadi. Menjelaskan apa yang harus dilakukan ketika musibah terjadi, yaitu sabar. Menjelaskan apa yang dapat membantu untuk bersabar, pahala yang diperoleh orang yang bersabar, dan mengetahui keadaan orang-orang yang tidak bersabar dengan kebalikan dari keadaan orang-orang yang sabar. Bencana dan ujian ini adalah sunnatullah yang telah berlalu kepada orang-orang sebelum kita. Sebaliknya, jika kita berkeluh kesah dan tidak suka, maka kita tidak mendapatkan bagian selain kemurkaan dan luput mendapatkan pahala. Menyadari bahwa hamba adalah milik Allah dan akan kembali kepadanya merupakan faktor kesabaran yang terbesar. Ulaika, tafsirnya, mereka itulah, yakni orang-orang yang disifati dengan kesabaran tersebut. Alaihim salawatu min rabbihim, yakni akan mendapatkan keberkatan dari yang sempurna atau salawat dari Rabbnya, yaitu ujian dan sanjungan. Warahmah, dan rahmat atau karunia yang besar. Di antara rahmatnya Allah kepada mereka ialah Dia memberi taufik kepada mereka untuk bersabar, yang dengannya mereka akan memperoleh pahala yang sempurna. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk, yakni orang-orang yang mengetahui kebenaran. Dalam hal ini mereka mengetahui bahwa mereka adalah milik Allah dan mereka akan kembali kepadanya, serta mereka mengamalkan tuntunannya. Yang dimaksudkan ialah mereka bersabar karena Allah. Ayat ini menunjukkan bahwa siapa yang tidak sabar, maka ia mendapatkan kebalikan dari apa yang didapatkan dari orang-orang yang bersabar. Akibatnya ia akan mendapatkan celaan dari Allah, hukuman, kesesatan, dan kerugian. Betapa besarnya perbedaan di antara dua golongan itu. Betapa kecilnya kepenatan orang-orang yang bersabar, dan betapa besarnya kepenatan orang-orang yang berkeluh kesah. Artinya orang yang sedang ditimpa musibah, orang yang sabar punya penat, tapi tidak sebesar orang yang kalau berkeluh kesah. Karena dia sudah menghadapi masalah, berkeluh kesah lagi, dia jauh lagi dari rahmatnya Allah, jadi banyak sekali kerugiannya. Kedua ayat ini berisikan pemantapan hati dalam menghadapi musibah sebelum terjadi, agar musibah terasa ringan dan mudah ketika musibah terjadi. Menjelaskan apa yang harus dilakukan ketika musibah terjadi, yaitu sabar. Menjelaskan apa yang dapat membantu untuk bersabar, pahala yang diperoleh orang yang bersabar, dan mengetahui keadaan orang-orang yang tidak bersabar dengan kebalikan dari keadaan orang-orang yang sabar. Bencana dan ujian ini adalah sunnatullah yang telah berlalu kepada orang-orang sebelum kita, maka itu pun akan datang kepada kita. Dan Anda tidak mendapati perubahan pada sunnatullah. Juga menjelaskan macam-macam musibah. Umar bin Khattab pernah berkata, alangkah bagusnya dua balasan itu, dan betapa baiknya tambahan itu. Maksudnya adalah ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah. Mereka adalah orang yang mendapatkan keberkatan sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka adalah orang yang mendapatkan petunjuk. Dan ini adalah tambahan, yaitu sesuatu yang diletakkan di antara dua karung tambahan dalam timbangan. Maksudnya kalaupun ini sudah dapat rahmat, dia sabar, itu sudah solusi terbaik. Tambah lagi dapat salawat dari Allah, Allah akan tambahkan kepada dia pemberian-pemberian dan dikasihkan karunia, dan mereka dijanjikan mendapatkan petunjuk. Beberapa hadis menyebutkan sebagian musibah sebagai rahmat. Contoh misal, kehilangan anak. Banyak orang mengalami ini. Tentu variasi, ada orang melalui, ada musibah yang semua merata kita kena, seperti lapar, haus, dan seterusnya. Ada yang tidak semua orang kena. Ada orang Masya Allah punya anak 10 gak meninggal sama sekali. Tapi ada orang yang musibah kena dan mati anaknya. Ada orang subhanallah 4 kali hamil, 4 kali keguguran. Kuasa Allah. Ada orang buka usaha langsung dapat taufik. Ada orang mungkin buka usaha berapa kali baru dia berhasil. Gagal dulu terus. Contoh musibah atau cobaan yang datang teman-teman sekalian, yang sifatnya mungkin tidak umum tapi banyak orang yang mengalaminya. Seperti kehilangan anak. Imam Bukhari membuat bab judul khusus, bab fadl man mata lahu waladun fahtasaba. Bab keutamaan orang yang mati anaknya lalu ia mengharapkan pahala. Maksudnya dia sabar. Firman Allah, wa basyiris sabirin, dan beritakanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Kemudian beliau menyebutkan beberapa hadis, maksud Imam Bukhari. Yang pertama adalah
Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda, la yamutu li muslimin thalathatun minal walad fayalijan nar illa tahillatal qasam. Tidaklah seorang muslim mengalami kematian 3 anak lalu ia masuk neraka kecuali hanya sekedar berlalu saja. Ya, maksudnya ini musibah, lahir anak 3 sampai mati sebelum balik. Jadi dalam hadis dipastikan, kalaupun dia punya dosa-dosa, tentu di sini selain dosa syirik dan kufur ya, maka Allah dengan kemahamurahannya hanya membuat dia lewat saja di neraka, kemudian dia akan masuk dalam surga. Ini kan. Muhammad bin Ismail Bukhari juga mencantumkan hadis-hadis menjelaskan firman Allah dalam surah Maryam ayat 71, wa in minkum illa wariduha, dan tidak ada seorang pun dari kalian melainkan akan mendatangi neraka itu. Maryam 71. Hadisnya beliau angkat, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda kepada kaum wanita Ansar pada saat menafsirkan ayat ini juga, la yamutu li ihdakunna thalathatun minal waladi fatahtasibah illa dakhalatil jannah faqalat imra'atun minhunna aw ithnaini ya Rasulullah qala aw ithnain. Tidaklah, kata Nabi SAW ceramah di depan para wanita-wanita muslimah pada saat itu di Madinah dari kaum Ansar, tidaklah salah seorang dari kalian mengalami kematian 3 anak lalu mengharapkan pahala sabar, melainkan pasti masuk surga. Seorang wanita yang hadir sempat bertanya, bagaimana dengan kehilangan 2 anak wahai utusan Allah? Kata Nabi SAW, ya, kehilangan 2 anak juga termasuk. Perawi hadis Abu Hurairah mengatakan, saya yakin kalau ada wanita juga bertanya, bagaimana dengan 1 ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW pun akan mengatakan 1 juga. Hadis selanjutnya diangkat oleh beliau adalah dari Anas radhiyallahu anhu, ia mengatakan Nabi SAW bersabda, ma minan nasi min muslimin yutawaffa lahu thalathatun lam yablughul hinth illa adkhalahu Allahul jannah bifadli rahmatihi iyahum. Tidaklah seorang muslim mengalami kematian 3 anak yang belum mencapai balik, melainkan Allah memasukkannya ke dalam surga dengan karunia atau rahmat kepada mereka. Imam Bukhari pada saat menamakan babnya, bab fadl man mata lahu waladun fahtasaba, bab keutamaan orang yang mengalami kematian anak lalu ia mengharapkan pahala. Az-Zain bin Al-Munir mengatakan, musannif atau pengarang atau Imam Bukhari maksudnya mengungkapkan dengan kata fadl, keutamaan, untuk menghimpun di antara 3 hadis yang berselisih yang telah dikemukakannya. Karena pada hadis yang pertama disebutkan masuk surga, pada hadis yang kedua disebutkan dihalangi dari neraka, dan pada hadis yang ketiga disebutkan pembatasan masuk dengan sekedar berlalu saja di neraka. Maka masing-masing darinya terdapat ketetapan keutamaan bagi siapa saja yang mengalami hal itu. Dan segi komprominya bisa dikatakan, masuk surga itu tidak mengharuskan terhalang dari api neraka, disebabkan hajib atau terhalang dari neraka itu sendiri. Terdapat faedah lain, yaitu hal ini mengharuskan juga masuk surga sedari awal. Adapun yang ketiga, maka yang dimaksud dengan al-wurud ya, atau masuk hanya melintas neraka saja, bagaimana pembahasannya akan disebutkan saat ya, pembicaraan perkataan illa tahillata qasam, kecuali sekedar berlalu. Orang yang melintas di atasnya ada beberapa macam, di antara mereka ada yang tidak mendengar desisan neraka. Mereka ada juga orang-orang yang telah ada untuk mereka tetapkan yang baik dari Allah bagi mereka, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Jadi tidak ada kontradiksi ya, antara masuk surga dan terhalang dari neraka. Bukhari juga mengungkapkan dengan perkataannya walad atau anak, karena ini mencakup 1 anak atau lebih. Meskipun bab ini telah dibatasi dengan 3 atau 2 anak, akan tapi pada sebagian jalur riwayat disebutkan juga 1 anak masuk di dalamnya. Jadi hadis ini tidak ada sama sekali permasalahan untuk persisian antara mereka. Artinya ada orang tergantung kadar kesabarannya. Mungkin dengan sabar maka Allah SWT akan berikan kepada mereka bisa masuk surga langsung karena luar biasa cobaan yang datang dan kadar sabarnya tinggi, atau dia dilewatkan di api neraka karena masih banyak dosanya karena kadar sabarnya juga lebih rendah daripada yang pertama. Dan juga ada orang subhanallah yang sudah langsung diselamatkan dari api neraka oleh anak-anaknya tadi atau dalam musibah yang sedang menimpanya tanpa hisab. Kemudian diangkat oleh beliau, dikatakan juga musannif atau Bukhari mengangkat hadis dari Abu Hurairah secara marfu. Yaqulullahu ta'ala, ma li 'abdil mu'min indi jazaa'un illa idza kabattu safiyatu min ahli dunya thumma ihtasab
illal jannah. Allah berfirman dalam hadis qudsi, tidaklah hambaku yang beriman memiliki pahala di sisiku ketika aku wafatkan orang yang dicintainya dari ahli dunia, kemudian ia berharap pahala melainkan surga. Ibnu Hibban juga meriwayatkan, saya coba ringkaskan ya, karena ini di bab 8 ini kayaknya cukup panjang, atau di poin 8. Ibnu Hibban meriwayatkan dan Nasai bahwasanya Anas radhiyallahu anhu secara marfu meriwayatkan, man ihtasaba min sulbi thalathan dakhala jannah. Barang siapa yang mengharap pahala karena kehilangan anak ya 3, maka ia pasti masuk surga. Dan tidak ada perselisihan antara hadis ini dengan hadis yang menyebutkan juga 2 ataupun 1 orang. Tetapi yang dimaksud adalah makin banyak cobaan yang datang kalau sampai 3 anak, beda dengan kalau cuma 1 anak yang meninggal. Karena lebih berat, gitu kan? Apalagi kata para ulama lebih besar lagi pahalanya kalau seandainya 3 anak itu beruntutan meninggal semuanya. Maka semua ini masuk dalam kadar pahala dan balasan yang akan datang kepadanya. Di antara hal yang diangkat oleh penulis adalah datangnya penyakit-penyakit. Tadi kehilangan anak. Datang penyakit apapun, dan penyakit yang disebutkan dalam hadis yang cukup berat adalah penyakit taun atau penyakit kolera. Abu Imam Bukhari meriwayatkan hadis, "Sa'altu Rasulullah SAW an at-ta'un fa akhbarani annahu adzabun yab'athuhu Allah 'ala man yasha wa anna Allah ja'alahu rahmatan lil mu'minin. Laisa min ahadin yaqa'u at-ta'un fayamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiba ya'lamu annahu la yusibu illa ma kataba Allah lah illa kana lahu mithlu ajri syahid." Aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang penyakit ta'un atau kolera. Maka beliau mengabarkan kepadaku bahwasanya itu adalah azab yang Allah kirimkan kepada siapa saja yang dia kehendaki. Dan Allah menjadikannya sebagai rahmat bagi orang-orang beriman. Tidak seorang pun yang terjangkit penyakit ta'un dari orang beriman. Lalu ia tetap di negerinya dan bersabar. Ya, dan dia berharap pahala karena ia tahu bahwa ia tidak ditimpa kolera tersebut kecuali karena Allah telah menetapkannya untuknya. Melainkan pada saat dia meninggal dia akan mendapatkan pahala syahid. Juga dalam hadis yang lain dikatakan fatta'un dari Imam Ahmad, fatta'unu syahadatun lil mu'minin wa rahmatun lahum wa rizqun 'alal kafir. Kematian penyakit taun adalah syahadah, mati syahid bagi orang beriman dan rahmat bagi mereka, tapi bagi orang kafir adalah siksaan. Baik. Kita tutup teman-teman sekalian dengan beberapa riwayat yang diangkat oleh beliau berhubungan dengan masalah taun ini. Ada juga banyak orang yang meninggal dengan syahid dan dia sabar. Seperti misalnya hadis yang menjelaskan siapapun yang mati terjungkal dari tunggangannya, tenggelam, kebakaran, bahkan wanita yang melahirkan, kecuali mereka akan mendapatkan mati syahid. Dan ini semua adalah pahala syahadah. Dan ini semua menandakan mereka akan masuk ke dalam tingkat tertinggi surga dengan hanya bersabar dalam menghadapi semua itu. Dan juga disebutkan di dalam hadis bahwasanya orang mati syahid itu tidak selamanya harus di medan perang. Sebagaimana riwayat disebutkan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Inna aktsara syuhada'i ummati ashabul furush wa rubba qatilin baina as-saffaini lahi a'lamu bi niyyati." Mayoritas syuhada umatku adalah orang-orang yang mati di atas ranjangnya. Mayoritas umatku, syuhada umatku adalah orang-orang yang mati di atas ranjangnya. Betapa banyak orang yang terbunuh di antara 2 barisan tapi hanya Allah saja yang mengetahui niat yang sebenarnya. Jadi banyak orang yang masuk medan perang, kelihatannya perkasa tapi sebenarnya bukan syahid. Tapi banyak orang yang mati di atas ranjang, justru Allah Subhanahu wa taala berikan dia pahala syahadah. Gitu kan.